Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gue Ian di acara Obrolin Aja. Gimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang menonton video ini diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dilancarkan rizkinya, dilancarkan semua urusannya, dan dijauhkan dari wabah yang sedang melanda dunia. Buat kalian yang belum subscribe channel ini, ayo buruan subscribe ke channel ini. Dan buat kalian yang udah subscribe channel ini, gue ucapin terima kasih banyak, kalian udah ngedukung channel ini. Jadi sedikit cerita, kemarin gue habis bikin podcast sama temen gue Wawan. Nah, di dalam podcast tersebut gue ngobrol sama temen gue, ngebahas tentang pendaki-pendaki yang hilang di gunung. Yang hampir 90% pendaki-pendaki yang hilang di gunung ini selalu disangkut pautkan dengan hal-hal mistis yang ada di gunung. Buat kalian yang penasaran sama videonya, tonton video ini sampai habis. Gua jamin di dalam video ini isinya semua tentang edukasi ketika kalian baru mau mulai mendaki gunung, ataupun buat para pendaki-pendaki yang sudah sering mendaki gunung. Nggak usah lama-lama lagi, kita mulai aja ngobrolnya. Sebelumnya buat teman-temannya di rumah yang belum pada tahu, IPA ini sekarang lagi coba berwirausaha. Dia jualan roti bakar, namanya roti bakar Canggian, khusus untuk warga Bekasi. Kalau ada waktu silakan mampir. Roti bakar Canggian, alamatnya ada di Rawalumbu Jembatan 6. Kalian boleh mampir. Ya, hitung-hitung penglaris lah, bantu-bantu teman kita ini kan, YouTuber nih. Sukses YouTuber, keren. Amin. Keren. Oke, kita balik ke tema. Kita temanya Gibran ya. Gibran. Iya. Kita mau ngebahas Gibran. Oke, gimana? Mau nanya apa? Kita flashback dulu dikit nih. Jadi Gibran ini kan ngedaki Gunung Guntur lewat open trip. Open trip berarti dia terregistrasi itu sebelumnya. Iya. Udah terdaftar berarti di Dia mana, pos 1? Di pos 1. Ya. Jadi dia nih naik sama temen-temennya sejumlah 14 orang sama Gibrannya. Nah, dari berita-berita yang gue baca, dari berita-berita yang gue denger, kabarnya Gibran ini hilang di Gunung Guntur dan alhamdulillah bisa ditemuin lagi. Tapi kabarnya dia nih hilang karena diganggu hal-hal mistis di Gunung Guntur tersebut. Kalau gua sebagai orang yang awam ya, kebetulan gue juga kan hobi ngedaki juga. Iya. Gua percaya sih ada hal-hal kayak gitu. Cuma gue pengen tahu aja nih dari lo nih yang agak nggak percaya nih sama hal-hal mistis. Mungkin nggak sih kalau orang hilang di gunung tuh pengaruh mistisnya emang beneran bisa ngilangin orang? Iya. Hal mistis ya. Jadi sebelum gua masuk ke tema malam ini, gua mau ngucapin terima kasih buat Menteri Pariwisata Pak Sandiaga Uno. Halo, terima kasih Pak udah mulai ngebuka tempat-tempat pariwisata. Biarpun sedikit-sedikit udah mulai dibuka, tapi dengan protokol yang ketat. Tapi seenggaknya udah menunjukkan progres, udah mulai ada kemajuan. Mudah-mudahan kita bisa lepas dari pandemi ini. Amin. Semua bisa balik normal. Amin. Pariwisata bisa dibuka 100%. Sekarang baru mungkin 50% lah baru dibuka. Itu pun dengan syarat-syarat banyak. Anak usia 12 tahun belum boleh masuk. Harus vaksin gitu. Tapi seenggaknya udah mulai dibuka. Ini satu kabar yang sangat baik buat kita semua, terutama teman-teman yang cari rezekinya di tempat-tempat wisata gitu ya. Terima kasih buat Pak Sandiaga Uno. Semoga kita bisa melalui ini semua. Amin. Oke, kita balik ke tema ya, masalah Gibran. Jadi di sini gue mau ngelurusin, gue bukannya anti terhadap hal-hal mistis seperti itu. Nah, itu dimanapun tempat pasti ada lah hal-hal seperti itu. Tapi kalau kita bicaranya ngedaki gunung terus orang hilang, dipengaruhi sama hal-hal seperti itu, menurut gua kemungkinannya sih kecil. Karena
semua korban yang pernah ngalamin tersesat di pendakian sehingga dia bisa diketemukan tersesatnya entah 25 atau bahkan ada yang berapa bulan kesesat terus ditemukan. Selama itu dia ngalamin peristiwa, terus peristiwa yang dia alamin dia share ke media sosial, semua dia share, itu tanpa satu pembuktian. Iya. Itu gak ada buktinya, mereka nggak bisa ngebuktiin, mereka cuma bisa cerita pada waktu itu gue begini, dan itu nggak bisa dibuktikan secara real. Secara kasat mata. Iya, itu satu. Terus kedua, tarik mundur dulu. Sebenarnya gini, kejadian orang hilang sampai tersesat bahkan sampai meninggal itu dalam 2015 sampai 2021 trennya mengalami kenaikan. Iya, emang banyak. Trennya mengalami kenaikan. Nah, di situ kita harus ngeriset kenapa sih kok tren orang hilang itu meningkat gitu. Iya, tren orang hilang di gunung itu meningkat ya. Hilang sampai meninggal itu tiap tahun terus meningkat. Nah, ini harus kita analisa lagi. Ada apa nih? Salahnya di mana? Iya. Kita jangan berpatokan, wah ini gunung ini sangat mistis segala macam. Ini kita ntar bisa. Jangan ke situ dulu. Tapi kita benahin dulu. Entah persyaratannya atau apa, mungkin ada yang salah gitu. Intinya benahin dulu sistematisasinya. Iya, kurang lebih kayak gitu. Jadi bukan gua nggak percaya, gua percaya hal-hal seperti itu ada, apalagi di tempat-tempat gunung jauh dari keramaian itu pasti ada. Itu sih menurut gua. Tapi kan Gibrannya sendiri yang ngomong, Pak. Dia selama hilang dia ngalamin hal-hal yang di luar nalar manusia gitu. Iya. Kayak apa sih, kayak dia tahu-tahu bangun tidur di sungai tiba-tiba gitu kan. Sempat ditawarin makan sama nenek. Gue juga udah sempat ngebaca beritanya lah sedikit. Bukan Gibran doang, banyak yang referensi gua baca orang-orang yang hilang itu komentarnya seperti apa. Ya itu tadi gue bilang, mereka nggak bisa ngebuktiin secara real. Iya. Cuman omongan dia aja gitu. Tapi menurut lu nih, mungkin gak sih kalau makhluk-makhluk halus itu sampai kejam kayak gitu? Maksudnya kita otomatis kan ada sebab, ada akibatnya. Iya. Kecil sih menurut gua, kecil. Kemungkinannya kecil. Kalau bisa dibilang 1 sampai 100, kemungkinannya paling cuma 10%. Tapi ya gimana sih, emang kadang kan ada mitos-mitos tertentu juga Pak di tempat tersebut gitu, di tempat yang kita tuju gitu. Kayak kita nggak boleh gimana, nggak boleh apa gitu. Ada kemungkinan pasti kan Gibran ini melanggar peraturan mitos di tempat tersebut. Kita nggak tahu. Bahkan semua korban yang pernah hilang terus ditemukan aja, dia nggak pernah bilang. Mungkin lo ngelanggar kali salah satu yang nggak boleh di situ, tapi lo lakuin gitu. Pasti jawab mereka, enggak kok, gue biasa aja kayak pendaki-pendaki yang lain. Tiba-tiba aja gue hilang, terus gue ada di satu tempat. Udah, gue sampai berhari-hari kayak gitu. Tapi kan pengakuan Gibran sendiri selama dia ngedaki dari pos 1 sampai pos 3, dia emang udah merasa ada yang merhatiin dia gitu. Iya. Nah, kayak gitu. Tanda kutip yang merhatiin ini katanya bangsa-bangsa jin di tempat tersebut. Iya. Nah, kalau menurut lu apakah karena Gibran ini kecapean sampai halusinasi seperti itu? Ya, gue mau ke situ sih arahnya. Jadi gini, Gunung Guntur itu salah satu gunung yang terletak di daerah Garut. Dia punya ketinggian itu 2450 mdpl. Iya. Gunung Guntur ini bisa dibilang dia miniaturnya Gunung Semeru. Gunung Semeru ya. Karena apa dibilang miniatur? Karena di puncak dia sampai mau atas itu medannya itu berpasir sama kayak Semeru ya. Persis kayak Semeru. Dia makanya dibilang dia miniaturnya karena dia sedikit lebih rendah. Gitu. Terus Gibran sendiri persiapannya gimana waktu mau berangkat ke sana? Nah, sekarang gini deh.
sekarang gini, kita mulai dari gini dulu. Gua mau nanya sama lu kan suka ngedaki gunung. Udah berapa kali lu ngedaki gunung? Gunung mana aja? Dari awal ya udah ada sekitar 8 kali naik gunung. 8 kali lah ya. Gede Pangrango, Pandayan, Sinding, Sindoro, Prau. Nah, gua mau nanya, sebelum lu naik ke ngedaki itu di registrasi itu lu ngapain aja? Apa syarat-syaratnya yang mereka keluarin? Ya rata-rata apa namanya? Simaksi. Ya. Rata-rata sih rangernya cuma mau tahu bawaan kita berapa malam kita naik gunung gitu sampai berapa hari, terus sama kesiapan fisik. Kalau sampai edukasi itu cuma di Semeru. Ya. Selain gunung-gunung Semeru itu nggak ada edukasi treknya kayak gini. Di pos ini harus begini, itu nggak ada. Tapi di Semeru ada edukasi. Di Semeru ada. Sebelum kita naik. Tapi kalau di gunung-gunung lain kita cuma dikasih peta, dikasih tahu, usahakan jangan ngecamp di sini, udah sebatas itu. Gitu. Terus persyaratan alat-alat yang dibawa, mereka ada list gak yang harus dibawa tuh apa aja? Oh, nggak ada. Kalau itu kita nggak ditanyain, kita cuma ditanyain barang-barang bawaan kita yang berbentuk yang nantinya bakal jadi sampah. Gitu. Ya. Terus bayaran berapa? Pendaftarannya? Terakhir gua tuh sekitar 30 ribuan. 30 ribu. Di gunung mana? Cermai. Di Gunung Cermai. Soalnya Gunung Jawa Barat sama Gunung Jawa Tengah, Jawa Timur beda sih ini. Jawa Timur, Jawa Tengah tuh relatif lebih murah sih. Lebih murah. Jawa Tengah lebih murah. Relatif lebih murah. Jawa Barat yang paling mahal naik gunung. 30 ribu menurut itu mahal. Ya mahal lah. Di Jawa Barat mahal. Mahal. Berarti di Jawa Tengah kurang dari segitu ya? Kurang dari segitu. Oke, sekarang pertanyaan gue yang kedua, kan lu suka naik gunung, pasti lu punya komunitas nih. Iya. Komunitas atau teman-teman yang suka juga ngedaki, pecinta alam segala macam. Lu tahu nggak sih kegiatan lu itu sebenarnya dinaungin? Iya. Apa nama? Lu dinaungin dalam bidang di bidang itu dinaunginnya apa tahu nggak? Nggak tahu sih kalau gue. Tapi kalau dinaungin iya gua tahu. Ya. Jadi buat teman-teman yang di rumah yang belum pada tahu, kalau yang udah tahu ya bagus lah gitu. Bagus, ya. Jadi pendaki itu di Indonesia dia dinaungin, ada namanya Asosiasi Pendaki Gunung Indonesia. Wah. Bisa yang disebut dengan disebut APGI, Asosiasi Pendaki Gunung Indonesia. Nah, lu dinaungin tuh sama si asosiasi tersebut, baik pendakinya maupun pihak pengelolanya dinaungin sama dia. Nah, tahu nggak ketua umumnya sama namanya? Nggak tahu. Gua rasa juga banyak pendaki. Banyak teman-teman ya, teman-teman yang suka naik gunung, yang ngaku, wah gue udah sekian kali naik gunung. Tahu nggak ketuanya begitu siapa Itu sekarang? yang tahu lo komen deh di bawah deh. Gua mau tahu pendapatnya. Gua mau tahu nih seberapa banyak anak gunung yang tahu ketua Asosiasi Pendaki Gunung Indonesia. Ya, Nanti komennya di bawah. Jadi ketua umum Asosiasi Pendaki Gunung Indonesia itu untuk saat ini namanya Vita Cecilia. Halo Mbak Vita. Ya. Vita Cecilia itu ketua umum Asosiasi Pendaki Gunung Indonesia. Nah, dari cerita lu tadi, sebelum mendaki harus ada persiapan dari Simaksimnya itu. Buat Mbak Vita tolong ini dikonsenin lagi. Gue sebagai orang biasa, orangnya nggak berkompeten dalam bidang ini. Gue sebagai masyarakat umum, gue cuma bisa ini kritik dari gue supaya kita kedepannya jauh lebih baik dan bisa menekan angka orang hilang di gunung. Ya, ini kritik dari gue. Tolong Mbak Vita coba aturan-aturan itu coba dibentuk lagi, dibuat lagi seperti apa yang menurut Mbak Vita itu jauh lebih aman buat si pendakinya. Jadi intinya sistematis pendaftarannya tolong diperbaikin lagi. Diperbaikin karena menurut gua sebelum jauh kita masuk ke dunia hal-hal yang seperti itu, kita tarik mundur dulu. Cara pendaftaran lu bener nggak? Oh iya. Ya kan? Si pengelola gunung tersebut ngeluarin syarat-syarat tertentu, syarat-syaratnya udah sesuai belum? Nah, ini Mbak Vita tolong konsen terhadap hal ini. Kalau bisa, setiap ada orang, contoh deh kasus Gibran ini kan viral banget nih. Coba deh Mbak Vita keluar ke publik, Mbak Vita bicara gitu. Mbak Vita di situ bagi apa dan what next buat Mbak Vita? Apa yang Mbak Vita lakukan untuk kedepannya supaya pendaki-pendaki kita bisa lebih aman?
dan bisa menekan lebih biar nggak ada orang hilang lagi di gunung. Tapi emang iya, tapi gini juga sih Pak ya, selama gua naik gunung emang begitu kita simak sih pasti nih pihak rangernya, pihak pengelola gunung pasti dari salah satu warning mereka gitu, pasti ada satu yang diselipin tuh mitos-mitos di tempat tersebut gitu. Ya pasti dia ngasih tahu gitu. Pasti dia ngasih tahu nih nanti ada apa di sana, lu nggak boleh begini, lu kalau ketemu ini harus begini, kayak gitu ya. Emang gue juga sempat berpikir sih. Setiap gunung di simaksimnya pasti ngeluarin warning seperti itu. Ada pasti ada, ya? pasti diselipin salah satu warningnya seperti itu. Iya. Emang gue juga sempat berpikir, ini kok kenapa ya, kok makin banyak orang hilang di gunung, terus aja disangkut-sangkut pautkan dengan hal-hal mistis gitu. Gue cuma mau coba deh kita pikir ulang, seberapa besar sih efeknya hal mistis ini bikin orang hilang gitu. Nah iya, tadi gue bilang kan makanya 10% kalau efek dari hal mistis tersebut bisa bikin orang nyasar segala macam sampai ngakibatin korban jiwa, itu menurut gue 10%. Dengan catatan kalau orang tersebut siap. Iya. Dari segala hal. Dari segala aspek ya dia harus siap. Itu dulu. Sekarang gue kasih contoh, misalnya gue nggak nyebut nama gunungnya ya, nama gunung salah satu gunung di daerah Jawa Tengah. Jawa Tengah. Gue coba nyari tahu. Gue mau naik gunung itu syaratnya apaan? Nah, untuk pandemi ini dia yang pasti PCR ya. Terus cek kesehatan, terus wajib naruh fotokopi KTP, ya benar. Masker, hand sanitizer, wajib membawa perlengkapan pendaki sesuai SOP. Nah, nanti di situ kan ada SOP-nya apa sih yang harus dibawa. Terus kuota pendakian 50%, tenda diisi 50%, registrasi 15 ribuan. Terus pendaki tidak dibatasi dari mana aja bisa datang. Terus lo ditanya, lu solo apa bareng-bareng. Nah, belum boleh lintas jalur. Untuk saat ini belum boleh lintas jalur si gunung tersebut ya. Terus pendaki, nah ini gua konsennya di sini. Pendaki tidak dibatasi usia. Next, tidak bertukar perlengkapan pribadi dengan atau makanan minuman dengan orang lain. Terus masker wajib ganti setiap hari. Nah, syarat-syarat seperti ini tolong asosiasi pendaki gunung tadi coba deh kalian turun ke beberapa gunung. Bener nggak sih mereka nerapin seperti ini tuh? Udah bener nggak sesuai aturannya mereka? Gitu. Makanya gue bilang surveinya orang yang tersesat gunung sampai hilang sampai meninggal, surveinya hampir 70% itu di bawah 20 tahun. Di bawah 20 tahun. Sisanya baru di atas 20 tahun. Nah, kalau kita ulang zaman dulu nih, zaman Semeru baru dibuka, itu ada korban jiwa namanya siapa yang membuka jalur Semeru pertama sampai namanya ada di Sohoki. Ya, itu orang mahasiswa UI yang buka jalur. Zaman itu orang naik gunung tuh nggak seramai kayak sekarang. Iya benar. Karena orang naik gunung itu dulu harus punya komunitas. Iya, benar-benar prepare juga sih. Pecinta alam, mapalan, yang dimana mereka sebelumnya ada training, ada pengalaman segala macam. Dengan bekal yang dia punya, dia baru berani. Oke, go. Gunung mana yang mau gue daki? Tapi sekarang apa? Sekarang Gibran usianya 14 tahun. 14 tahun. Iya, gue juga sempat heran sih. 14 tahun. Kalau kita balik lagi tanya, jangan lu. Misalnya nih, ada wawancara Gibran. Selalu wawancarain Gibran apa yang terjadi di sana, apa yang dirasakan, apa. Coba deh, nanti kalau Gibran diwawancarai, coba pihak wawancaranya nanya, Gibran sebelum naik Gunung Guntur, pernah nggak naik gunung sebelumnya? Gunung mana aja yang pernah dinaikin sama Gibran? Dengan usia 14 tahun, pengalaman naik gunung dia sejauh mana? Karena gunung itu ada levelannya, kita ngedaki itu ada levelannya, gitu. Nah, makanya gue concern banget terhadap asosiasi yang menaungi bidang ini. Tolong buat teman-teman yang bergerak di bidang ini turun deh kalian. Karena gue ngeliat potensinya semakin besar. Tiap tahun bakal naik angka kehilangan orang saat mendaki. Iya. Kenapa angka itu naik? Karena peminatnya makin banyak. Peminatnya makin banyak.
Gue pernah lihat di salah satu Instagram, mau foto di gunung itu kita antri guys, itu antri pak, antri mau foto di pakai pelang gitu di salah satu gunung Jawa Barat, itu rame banget. Gue bilang gunung sekarang peminatnya banyak, bagus, itu kabar baik buat kita. Tapi kalau kita nggak imbangin dengan perbaikan yang lain, contoh kayak registrasi dia terbaik segala macam, lu bakal nambahin banyak korban jiwa. Iya. Ya berarti intinya dari peminatnya yang bertambah, edukasi juga harus makin ketat. Harus. Sekarang gini, hal mistis itu pasti ada. Cuman kita kebalik lagi, kalau misalnya persiapan kita kurang, kita kedinginan, itu kita apa namanya kalau kedinginan itu hipotermia. Efek dari hipotermia itu orang mengalami halusinasi. Ya, pasti mengalami hal tersebut. Halusinasi dia yang bisa bikin imajinasinya dia, oh gue ketemu ini. Setelah 5 hari ngilang terus ditemuin, ditanya, ya udah apa yang dijadiin halusinasi dia, ya dia ceritakan. Makanya gue bilang nggak pernah ada pembuktian benar. Nah, halusinasi itu timbul karena dia bisa jadi dia kedinginan, bisa jadi dia kelaparan. Karena dia saking lapar, terus dingin, kena deh penyakit itu, ya udah efeknya kayak gitu. Ingat orang yang di Gunung Slamet atau gunung mana tuh yang dia sempat ada yang rekam, dia telanjang gendong. Oh iya, gendong iya, apa? Gendong kayu bakar. Mau ditanya tuh sama orang, mau kemana? Mau ke sana, mau ngasih simbol buat kayu bakar. Dia dengan kondisi telanjang dada. Ya, itu artinya apa? Itu artinya mereka pikirannya udah ngaco nih, udah halusinasi. Yang dinginnya sampai sekian derajat, menurut dia panas. Iya. Nah, hal itu yang disambung-sambungin ke situ. Nah, ya dari emang bener sih, gue dari dulu juga pengen ngobrolin hal ini gitu. Jadi gue tuh dari berapa tahun ini gitu banyak pendaki yang bilang kayak Torik, terus yang tadi, terus sekarang Gibran. Itu kenapa pada disambung-sambungin ke hal mistis gitu? Ya kenapa nggak kalian coba tarik ulur, kita lihat dari sisi yang lain. Banyak kok kekurangannya, banyak banget. Bukannya kita nggak percaya hal mistis, bukan. Gue percaya. Kita percaya hal mistis, cuma gue juga salah satu orang yang percaya banget sama hal mistis. Cuma selama ini gue pikir iya juga sih ya, kenapa nggak kita bedah dari logika yang sederhana dulu nih, entah dari keamanannya, entah dari persiapan si anaknya, gitu kan, entah dari mentalnya, entah dari fisik si anaknya. Nah, sama kemarin salah satu teman pendaki gua ada yang meninggal di perahu, Pak. Yang anak Rawalumbu Yang anak Rawalumbu. Dia meninggal di perahu. Nah, itu tuh gua sempat heran, Pak. Herannya gini, emang iya sih. Ini gue nggak bermaksud menyalahkan pihak shelter ya. Jadi gini, kita kan kalau mau naik gunung kan dicek nih, kita harus punya surat sehat. Nah, maksud gue, ini kok dia bisa collab di atas? Apakah di posnya nggak? Dia collab apa sih? Gue belum tahu banyak. Kecapean. Dia kecapean. Sakit. Dia kecapean. Plus kedinginan pula. Jadi emang dia udah punya riwayat jantung juga. Nah, maksud gua, ya mungkin maksud lu itu ya, ya. Jadi begitu kita mau naik, pasti maksinya diperketat lagi gitu. Walaupun si anaknya udah bawa surat sehat dari rumah sakit setempat, apa salahnya dicek lagi di tempat si maksi? Ya paling enggak kayak tekanan darah. Iya benar. Tapi kan emang hal mistis juga nggak menutup kemungkinan berandil besar dong dalam. Enggak sih, menurut gua hal mistis nggak berandil terlalu besar banget buat bikin orang jadi nyasar. Kalau ya gua bicaranya kalau persiapannya matang, pertama. Kedua, pendakiannya udah dibikin treknya. Ketiga, dari pihak pengelola harus udah punya plan B. Plan A, ini orang lewat sini. Iya. Plan B-nya kalau orang ini nyimpang, ada jalur lagi. Entah dia mau bikin apa, harus punya plan B itu. Harus punya plan B itu. Iya, gue ngerti maksudnya. Harus ada plan C. Kalau orang sampai ke sejauh banget, dia buat nemuin jalur trek yang benernya harus kayak gimana.
Nah itu PR kita bersama, khususnya pengelola wisata gunung, terus pihak asosiasi ini segera deh menurut gua, segera kalian turun cek semua gunung-gunung yang jadi tempat favorit, SOP-nya benar apa enggak. Kalau mereka SOP-nya nggak benar, benerin. Kalau ada yang kurang, tambahin. Iya benar. Gitu. Ya, jadi itu hal goib menurut gua. Itu bumbu, itu iya. Itu bumbu kita naik gunung ya pasti ketemu kayak gitu. Iya. Kalau nggak ketemu kayak gitu nggak seru. Tapi buat nyasetin orang itu menurut gua kecil. Kalau semuanya udah terkonsep, udah ada plan A, plan B, plan C, itu kecil lah kemungkinannya. Tapi emang iya sih, selama gua naik gunung juga gua nggak pernah nemuin hal-hal mistis yang banget gitu. Paling coba gini, sekedar doang. Pengalaman lu naik gunung. Contoh gua ambil contoh gunung mana misalnya? Cermai boleh. Kayak Cermai. Itu ada pos 1, pos 2, pos 3. Pos 2, pos 1 tadi ada registrasi di dalam. Pos 2, pos 2 ada apa? Ada shelter lah, terus tanah lapang, buat terus ada musola, ada kamar mandi. Iya. Kalau itu tapi ada petugasnya nggak ada. Satu. Naik lagi ke pos 3, sama bentuknya sama kayak gitu kan? Sama kayak gitu ya. Pertanyaan gua, ada petugasnya apa enggak? Sampai pos 4, sampai lu di ujung. Pos-pos yang kita lalui itu, pertanyaan gua, ada petugasnya nggak di situ? Ya, arahnya ke sana nih. Iya. Nah, jadi menurut gue dengan biaya 30.000, terus Jawa Tengah lebih murah lagi. Angka 30.000 menurut gue pribadi nih, kalau masyarakat yang lain nggak tahu gue ya. Ini menurut gue pribadi, angka 30.000 bahkan di bawah 30.000 itu menurut gue terlalu kecil untuk lo ngelihat satu pemandangan, satu miniatur yang nggak bisa kita bikin. Yang kita nggak bisa bikin itu cuma bisa dibikin sama alam sama Allah. Iya.